Alright, selamat datang kembali di podcast ini dan saya sangat terhormat dan merasa saya sangat keren karena saya jauh-jauh ke Bandung, ke Braga untuk bertemu dengan YouTuber kesayangan saya di Indonesia, Mr. Guru Gembul, yang sampai sekarang pun nama aslinya saya sendiri tidak tahu. Tetap misterius seperti Batman. Itu pembukaannya alay nggak sih? Enggak. Dan balik lagi kan terus kan bebas. Tapi gimana? Mungkin mau memperkenalkan diri selain sebagai seorang YouTuber yang mungkin saya berani bilang channel pendidikan terbesar di Indonesia ya. Setahu saya ya. Masa sih? Setahu saya. Itu kayak bisa nggak? kok bisa itu masuk pendidikan nggak sih? Oh, segmennya beda lah, 2 menit lah 20 menit jangan. Ya, saya nggak berani bilang itu yang terbaik dan apalagi saya juga nggak akan bisa mengklaim itu yang terbaik kan. Tapi terbesar kan kuantitatif. Mungkin Ya, yang terbesar. Terbesar apanya? Subscribernya atau viewersnya? Iya. Ya semoga saja lah. Maybe kan. Ya. Tapi justru malah menjadi buruk kan? Oh, kok gitu? Ya, iya. Kalau ternyata itu adalah segmentasi pendidikan terbesar, berarti kita benar-benar tidak terdidik. Karena yang terbesarnya sekecil itu. Iya. Iya juga ya. Iya. Ya, jadi saya sudah lumayan hampir katam ngabisin semua video Pak Guru. Dan semua komennya tuh isinya adalah Dedi, undang ke Dedi. Cuman karena Pak Dedi sibuk, saya nyolong duluan. Jadi yang pertama adalah milik saya. Enggak, saya pikir sih bukan karena itu sih. Pak Dedi undang saya karena nggak masar gitu. Ya, mungkin beliau punya preferensi sendiri. Iya. Oke. Pak Guru kan profesi guru kan? Pertanyaan pertama nih, lebih enak mana nih? Ngajar anak TK, SD, SMP, SMA atau kuliah? Udah pernah ngajar semua nih ngakunya kan? Iya. Kalau paling seneng yang mana? SMA. Oh, Karena tiap tahun ada cewek yang cantik. memang mahasiswi gak cantik? Nggak, itu bercanda. Oh, joke. Joke bapak-bapak tuh kayak gitu ya. Saya ngajar seneng semuanya, tapi memang saya nggak bisa bilang mana yang paling enak sih disebutnya. Ngajar SMA itu enak karena saya bisa mengeksplorasi tanpa harus terikat terlalu dekat pada kurikulum. Karena apa yang diajarkan di SMA itu sudah pernah juga disampaikan di SMP kan? Iya, lebih dalam ya. Jadi hanya pendalaman kecil dan saya bisa eksplorasi lebih dalam lagi. Tapi kalau secara karakter saya lebih senang ngajar untuk anak SMP. Karena anak SMP itu masa puber, masa sangat rentan, tantangannya lebih besar, dan ketika kita menyampaikan sesuatu yang inspiratif, mereka lebih ngena, lebih masuk ke anak-anak SMP itu. Iya. Begitu. Kalau ke anak SD ya banyak ketawanya kan. Kadang-kadang kalau saya ngajar anak SD itu saya nggak bisa membedakan apa saya guru apa badut gitu. Ya, begitulah kurang lebihnya. Apalagi TK? TK juga sama seperti itu. Jadi tapi TK itu punya kesulitan tersendiri karena tuntutan di Indonesia itu TK tuh harus belajar baca, hitung dan lain-lain gitu kan. Iya. Saya sendiri gak pernah mau ngajak anak TK itu seperti itu. Saya pengennya mendongeng, bercerita. Kurikulum untuk anak TK itu seperti itu. Yang supposed to be. Ya walaupun sih anak saya sekarang 3 tahun tuh udah bisa baca. Hebat ya anak zaman sekarang ya. Karena memang ini, jadi si anak saya tuh senang sekali sekolah sama mamanya, sama papanya. Jadi di rumah tuh nagih terus, ayo sekolah gitu. Wah, hebat juga. Ya, tapi secara prinsip saya nggak akan mau memaksakan, bahkan sampai usia anak TK itu belajar calistung. Itu bukan kewajiban mereka, apalagi harus ditambah dengan pelajaran-pelajaran yang lebih berat lagi kan. Zaman sekarang ya, Inggris, Mandarin. Dan tapi banyak itu sekolah-sekolah nakal tuh, khususnya saya sebut ya, tapi nggak saya sebut merek, maksudnya kalau ada sekolah SD dan sekolah SD itu biasanya sekolah favorit, mendingan pertimbangkan dulu. Soalnya sekolah favorit itu biasanya mengeksploitasi anak biar mereka jadi pinter agar nama sekolahnya terangkat. Makanya mereka biasanya hanya menuntut anak untuk bisa hanya bisa mengikuti kurikulum tertentu gitu. Jadi
Iya, kacau sih di Indonesia nih. Jadi anaknya malah rusak dalam tanda kutip ya. Iya. Dan itu dikorbankan demi Prestis. ya prestis dari sekolah yang dimaksud itu. Ya begitulah. Pak Guru selama ini punya nggak profesi lain atau punya impian punya profesi lain? Kan kita tahunya nih Pak Guru tiba-tiba sudah langsung jadi guru nih. Ketika buka YouTube episode 1 saya adalah seorang guru dan sudah mengajar dari usia relatif muda kan, 22 tahun. 22 tahun udah ngajar. Tapi pernah nggak waktu umur 20 tahun itu saya sebenarnya adalah seorang pedagang, atau umur 20 tahun itu saya adalah seorang akuntan, atau saya adalah seorang arsitek, atau punya kayak ngeliat cita-cita gitu? Waktu kecil itu saya selalu terobsesi ingin jadi bagian dari pemerintah. Wow, sebenarnya cita-citanya jadi politikus nih. Iya. Wah, keren juga. Poli kucing lah. Jadi sebenarnya dulu itu seperti itu. Cuman waktu dari peralihan SMA ke kuliah itu, jurusan yang saya inginkan itu biayanya sekitar 3 kali lipat dari jurusan yang sekarang saya ambil. Itu keguruan. Nah, ya pada waktu itu kondisi ekonomi orang tua saya tidak buruk, tetapi juga maksain kalau harus masuk ke situ. Jadi ya udahlah saya jadi guru. Jadi ternyata ketika saya masuk jadi guru, antusias juga karena banyak hal yang harus saya mulai itu ternyata dari generasi yang kecil. Kita ngajarin orang tua itu susah. Ngajarin dalam artian kita memberikan sesuatu yang baru itu kepada orang-orang yang tua itu susah. Betul. Jadi ternyata ke yang anak-anak itu juga mudah, dan itu pun prosesnya tidak langsung. Jadi waktu saya ngajar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu saya bisa menyatakan diri saya itu mengajar dengan cara yang gagal. Oh ya? Iya, saya harus akui itu karena ya jadi apa yang saya terima di universitas untuk mengajar itu sebagian besarnya tidak ada relevansinya dengan ketika saya ada di sekolah. Jadi kuliah mengajar saya itu di sekolah itu. Jadi anak-anak jadi bahan percobaan saya langsung di situ. Jadi angkatan pertama sampai angkatan ke-5 ke-6. Wih, iya, jadi saya tuh terus-terusan saya mencoba untuk terus-terusan berkembang, mencoba untuk terus-terusan menjadi lebih baik begitu. Tetapi kalau konsekuensi dari saya menjadi lebih baik, artinya 3-4 generasi awal itu adalah generasi uji coba gitu loh. Sampai sekarang pun masih uji coba, tetapi tentu saja uji cobanya udah lain lagi gitu, udah lebih expert gitu. Jadi ya bagaimanapun namanya juga proses hidup gitu ya. Saya harus menciptakan korban-korban agar ya itu kesalahan, tapi bagaimanapun ya semua orang ya. Semua orang. Makanya saya kan pernah di salah satu video saya ungkapkan bahwa jadi guru itu banyak dosa. Cepat masuk nerakanya. Ya kan kalau misal jadi pengembang properti, ya pengembang properti itu untuk membangun, dan dalam hal itu tidak banyak masalah, tidak banyak etika, tidak banyak moral yang harus dilakukan. Kesalahan pertama saya bikin rumah adalah lupa bikin lubang pintu. Jadi setelah bikin peruangan gitu saya baru sadar, masuk dari mana ya? Ini masuk dari jendela atau saya mesti loncat gitu. Iya, tapi pertama saya. Tapi itu nggak dosa, itu langsung kesalahannya ditanggung di situ juga. Iya. Nah kalau guru itu nggak sadar setiap tahun kita mengajar berapa siswa, setiap tahun kita memberikan penyesatan kepada berapa siswa itu. Ya, saya Muslim dan didoktrin sejak awal terkait dengan dosa terhadap orang lain. Iya. Dan saya kebayang dosa saya segimana. Kan saya nggak bisa minta maaf satu-satu sama orang yang pernah saya ajar. Saya juga udah bilang kemana, tapi ya semoga aja ini. Cuma Pak Guru, nah ini nih siapa tahu di antara yang ada nih orang yang guru atau seorang pelatih atau lain sebagainya, kesalahan terbesar Pak Guru di 1, 2, 3 angkatan pertama itu apa sih? Apa terlalu keras atau malah terlalu manja atau gimana nih? Awal-awal mengajar itu kesalahan terbesarnya di mana? Terlalu emosional. Terlalu emosional? Emosional itu bukan berarti marah. Maksud emosional itu gini, saya sekarang marah kepada anak, sering. Tetapi saya pastikan bahwa ketika saya sedang marah, saya tidak marah, saya acting. Dan ketika saya benar-benar marah, saya acting tidak marah. Jadi marah itu harus disesuaikan kapan, di mana tempatnya, bagaimana cara marahnya,
teratur. Jadi ketika saya marah, saya argumentatif. Kamu salah karena begini, maka harus seperti itu. Yeah. Nah, jadi untuk marah itu ada seninya. Nah, di awal-awal saya tidak menyadari itu. Jadi ketika saya marah, saya pikir adalah hak guru untuk marahi siswa. Karena saya sedang memberikan pendidikan kepada siswa, maka ketika siswa salah, maka siswa harus dimarahi dan itu sesuatu yang wajar. Nah, saya pikir seperti itu. Saya juga mendengarnya ada benarnya gitu. Tapi belakangan saya pikir tidak bisa seperti itu. Setiap guru itu ketika dia benar-benar marah, dia tidak boleh melampiaskan kemarahannya. Dia harus berakting tidak marah. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahkan ketika marah, ketika nangis, ketika ketawa dan sebagainya itu harus argumentatif. Harus itu menjadi pelajaran buat siswanya. Iya. Nah, itu generasi awal saya tidak seperti itulah. Oke, sekarang kita mulai lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu dunia pendidikan yang ideal. Nah, Pak Guru kan kita sempat nih discuss, Pak Guru kan sempat di video-video bilang kalau pendidikan Finland itu berdasarkan ranking yang diciptakan oleh lembaga tertentu, United Nations ya? Iya. Itu adalah pendidikan terbaik di dunia. Tapi menurut saya pribadi, kok outcome-nya tidak sebagus di negara lain. Contohnya Switzerland kan punya Nestle, gitu kan. Maksudnya secara entrepreneur mereka maju, banking mereka hebat. Karena pertimbangannya itu bukan outputnya, bukan outcome. Gitu. Jadi gini. Jadi pendidikan dengan output itu beda. Iya, beda. Oh, menarik. Misal begini ya. Ini kita melanglang buana kemana-mana dulu gitu ya. Iya. Amerika Serikat itu negara paling maju. Betul. Tetapi rankingnya indeks development manusianya itu rendah. Iya. Rendah dalam artian dia dibanding dengan negara maju. Betul. Kan? Dibandingkan kita ya tinggi. Iya, dibanding kita itu. Tetapi mereka itu rendah karena di sana banyak kriminalitasnya, kan, banyak apanya dan sebagainya. Iya. Nah, biasanya yang juara itu adalah negara-negara Skandinavia kan? Iya. Denmark, Sweden. Iya. Negara-negara Skandinavia itu selalu ranking yang paling tinggi. Padahal negara-negara Skandinavia itu tidak memiliki banyak kontribusi terhadap dunia. Iya ya. Iya kan? Ya, orang Swedia menciptakan Bluetooth. Iya. Nggak, maksudnya yang ini aja. Kita setelah cuap-cuap sedikit soal Bitcoin, itu saham goncang. Iya. Tapi kalau orang misalkan Norwegia ngomong tentang sesuatu, siapa? Bahkan kita nggak tahu siapa orang ini gitu kan. Iya. Nah, tetapi yang menjadi ranking tertinggi untuk perkembangan manusia itu adalah orang-orang Skandinavia karena penekanan tentang kualitas itu adalah tentang kebahagiaan. Jadi gini, falsafah pendidikan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu adalah yang humanistik. Jadi nggak ngajar, pendidikan targetnya tercapai atau enggak itu bukan kriteria utama untuk menentukan baik buruknya. Tetapi apakah dia mampu menciptakan anak-anak yang berbahagia dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini model-model Skandinavia itu kayak gini. Iya. Yang terus ada juga yang kayak model Cina, model Jepang, harus terstruktur, disiplin sesuai dengan apa yang ditentukan sama pemerintah. Pemerintah bilang gini, anak-anaknya harus mengikuti yang seperti ini. Nah, tuntutan yang seperti ini. Itu kayak Korea Selatan ya yang tadi itu. Terus ada lagi yang tuntutannya itu kayak Amerika Serikat. Yang paling penting itu bagaimana cara dia menjadi bagian dari masyarakat. Dia harus spesialisasi dan melihat bidang studi itu sebagai mata pencaharian. Makanya orang Amerika tuh mikirnya bisnis kalau kerja. Kalau sekolah tuh nanti kerjanya apa gitu. Iya, benar. Nah, gitu ya. Terus ada lagi gagasan pendidikan yang saya lupa lagi. Nah, saya lupa lagi. Beneran lupa lagi. Saya nggak punya background pendidikan, nggak tahu. Nggak bisa nyepalin ini. Jadi yang keempat. Nah, dari yang semuanya itu, biasanya untuk mengukur keberhasilan suatu pendidikan itu biasanya ngambil yang humanistik itu. Karena yang humanistik itu tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan kebahagiaan untuk dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi si pendidikan itu tujuannya untuk itu, bukan untuk bisnis kayak Amerika Serikat. Sebab kalau tujuannya untuk bisnis kayak Amerika Serikat, oke, negaranya maju, tapi nyerang sana sini, agresif. Karena nggak nganggap segala sesuatu itu duit gitu. Ada minyak di sana ya. Peluang duit gitu. Terus misalkan Korea, Jepang, pendidikannya maju luar biasa, tapi anak bunuh diri semua gitu. Nah, jadi
karena tuntutannya terlalu ketat. Nah, makanya yang paling bisa mengakomodasi seluruh harapan dari pendidikan itu biasanya adalah yang metode yang pendekatan humanistik. Jadi Pak Guru kan seorang ayah kan, memiliki seorang putra. Iya. Jika Pak Guru mendapatkan apalah beasiswa yang donor yang sangat baik, sebuah blank check untuk anak Pak Guru, dia boleh kuliah atau sekolah di mana pun. Pak Guru mau sekolahkan atau kuliahkan dia di negara mana nih? Saya nggak tentukan. Anak saya yang tentukan. Misalnya katakan ya boleh dong. Dia minta gitulah, dia minta guidance lah. Iya. Oh iya gini, saya mau kuliah, ini sebuah blank check. Menurut papa yang lebih bagus yang mana gitu? Gini nih ya, kebenaran itu nggak satu variabel. Jadi saya susah untuk menjawabnya karena berarti kalau harus seperti itu, saya harus mengetahui 100% karakteristik anak saya. Jadi maksudnya ada anak-anak tertentu yang memang harus atau sangat layak kalau sekolah di Jepang dengan tekanan yang kuat, disiplin. Iya, tetapi ada juga anak-anak tertentu yang membutuhkan tidak seperti itu, tetapi membutuhkan ademnya Skandinavia gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mau cemplungin anak saya itu ke New Zealand. Oh. Kenapa banyak giri-giri, banyak domba? Bukan. Bikin film The Hobbit. Mereka tekanannya itu tempat syuting film. Iya, tempat syuting film. Kenapa New Zealand? Adem. Itu. Jadi kamu tuh sekolah nggak penting, yang penting kamu tinggal di tempat yang dingin gitu. Bukan. Bukan gitu. Bukan adem secara harafiah. Bukan adem secara harafiah. Ya tentu saja di sana memang adem gitu. Iya. Memang adem gitu. Cuman di sana kan dalam satu sisi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk ini, tetapi si anak juga walaupun dikasih kebebasan yang ini, mereka tidak akan bisa menjadi terlalu bebas karena terpencil. Ya kalau Amerika dikasih kebebasan kan, wah itu negara bagian kan segitu luas kan. Iya, mau sesinting apapun kamu bisa gitu kan. Dan orangnya beraneka ragam. Iya. Macam-macam. Saya punya loh, ini kisah nyata. Saya cukup lama ya. Ini bertahun-tahun yang lalu. Nah ini orang tuanya saya pikir orang bisnis, anaknya dikirim ke Amerika belajar cari duit. Sampai sana keracunan pikiran Occupy Wall Street. Sampai Indonesia itu malah pola pikirnya semi komunis. Gak mau kerja gitu. Jadi saya pikir orang tuanya kasihan juga gitu. Sebentar, ini suara saya kedengaran nggak sih di sini? Loh saya juga nggak tahu. Ini kan kekencengan. Yaudah, terus. Ini konsep video saya itu tidak ada cut, tidak ada editing. Jadi ya sudah, kalau telan ya sudah. Nasib. Iya. Jadi ini suara mesin Starbucks itu, ini Starbucks Braga juga kedengeran. Iya. Oke, nah itu. Oke, kita Starbucks. Starbucks Braga Bandung. Kalau ini sekali lagi ya tentang pendidikan yang ideal ya. Nah kalau sekarang secara imajinatif tiba-tiba Pak Guru menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia, menggantikan siapa sekarang Menteri Pendidikannya sekarang? Nggak tahu, baru di-reshuffle kemarin. Baru di-reshuffle kalau yang ngikutin saya ingat tuh pernah Yasona Lauli, kemudian yang Gojek itu loh. Iya, Pak Nadiem. Ya, Nadiem. Tapi kalau Pak Guru nih, the next Menteri Pendidikan, Mr. Guru Gembul, apa yang Anda akan lakukan untuk membuat pendidikan Indonesia lebih baik? Saya akan mundur. Hah? Saya akan mundur. Jadi kebijakan pertama saya kalau saya jadi menteri itu adalah saya harus mundur dulu. Kemudian saya mengumpulkan kekuatan untuk jadi presiden. Oke, pertanyaan kedua. Misalnya jika secara hipotetis ya kan Pak Guru menjadi seorang presiden Republik Indonesia, apa yang akan Pak Guru lakukan? Semua hal. Jadi terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan, tetapi terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan itu tidak dibarengi dengan kemampuan kita untuk bekerja. Nah, dan ini dimulai dari landasan yang paling dasar juga, yang paling konkret. Maka, jadi gini, kita itu gak kurang orang pinter, kita itu gak kurang peraturan, regulasi kita itu salah satu yang paling lengkap malah di dunia itu. Wow, saya baru tahu. Ya aturan-aturan itu kita lengkap kan? Saya tahu. Toa masjid aja itu aturannya ada, tapi kan dilanggar. Jadi
kita buang sampah di mana itu ada peraturannya, tetapi kita pasti melanggarnya. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan kebijakan karena sudah cukup. Kita tidak membutuhkan regulasi karena terlalu banyak. Dan untuk bikin satu regulasi itu kita harus ngasih nasi kotak pada dewan, dan itu terlalu banyak. Jadi yang paling penting itu bukan soal aturannya, bukan soal hukumnya, tapi bagaimana cara penegakan hukumnya. Maka kalau saya jadi misal ya, amit-amitnya gitu ya. Jadi ini yang pertama saya pikirkan itu adalah saya harus kumpulkan orang-orang terkuat di Indonesia untuk bersekutu, dan saya harus melakukan tindakan-tindakan yang represif untuk menjalankan hukum-hukum yang ada. Wow. Kan jadi kita tuh sebenarnya dari landasan pijakan berpikir sebagai kebangsaan aja kita itu udah salah. Salah di mana? Misal sama nenek moyang kita tadi kita udah salah. Jawa Barat misal ya. Jawa Barat itu di situ ada yang namanya Cirebon. Betul ya, masuknya Jawa Barat. Itu kalau misalkan dulu di zaman Pak Harto dan zaman sesudahnya bahkan sampai sekarang, itu kan ada pelajaran bahasa daerah. Ikutin bahasa Sunda. Ya kan berarti itu menghilangkan budaya di sana. Jadi saya orang Bali, saya nggak terlalu ngerti. Cirebon itu bahasanya apa? Setengah Jawa, setengah Sunda, beda. Atau nah gini lah, kalau misalkan mau orang Bali ya yang lebih gampang lagi nih. Pernah main ke Papua? Enggak. Oh, enggak, sama. Nah, di Papua itu makanan pokoknya itu sagu. Betul. Seharusnya dikembangkan. Nah, tapi kemarin itu kita itu habis-habisan swasembada dan fokusnya kita itu beras. Maka di Papua itu sekarang ditanami beras. Sehingga makanan-makanan di sana itu aslinya hilang. Orang Sunda itu makanan pokok aslinya apa? Singkong, bukan beras. Tetapi kita sekarang diberaskan semuanya. Maka ketika beras berkurang itu kita kelabakan. Ketika ada orang yang makan nasi tiwul misalkan yang seperti itu dihujat berarti kelaparan. Padahal orang zaman dulu emang makannya diantaranya adalah yang seperti itu. Jadi keanekaragaman kita itu dibelenggu sejak awal karena kita gagal. Terus yang orang Bali misalkan. Kan saya pernah bikin video Hindu Bali itu lebih secara definitif itu dharma bukan agama. Jadi kalau agama di sana tuh banyak ininya gitu. Nah, tetapi kan pemerintah kita sejak tahun 57 itu memutuskan bahwa yang dimaksud dengan agama di Indonesia itu harus agama internasional. Jadi agama lokal itu harus digabung ke dalam agama internasional. Jadi Hindu Bali yang itu adalah agama lokal dianggap sebagai bagian dari Hindu Bali. Yang di Tengger yang sama sekali bukan Hindu Bali itu harus dianggap sebagai Hindu Bali karena Hindu Bali itu sudah menjadi Hindu internasional yang begitupun dengan Kaharingan dan sebagainya. Nah, jadi dari pangkal terendah, jadi pangkal terendah itu maksudnya dari landasan yang paling ini. Soal ketuhanan yang Maha Esa kita sudah mengkhianatinya sejak awal. Nah, jadi kalau saya harus menginterpretasikan ulang atau mengembalikan interpretasi pada yang semestinya, itu sebenarnya juga sudah ada landasannya di dalam undang-undang, tetapi nggak akan dijalanin. Loh, kok begitu? Iya, tadi kan saya bilang tadi aturan tentang toa aja itu sudah ada di Indonesia, tetapi kan nggak berlaku. Jadi yang harus kita lakukan itu bukan bikin peraturan baru, bukan bikin kebijakan baru, bukan kalau jadi presiden apa kebijakannya, bukan itu, kebijakannya sudah terlalu banyak. Yang harus kita lakukan itu adalah komitmen konsisten, konsekuen terhadap kebijakan yang ada. Anda terdengar seperti Pak Harto, Reformta gitu kan, law enforcement, kalau perlu menegakkan hukum biar peraturan menggunakan Petrus penembak misterius kan? Untuk banyak kejadian, untuk negara-negara yang belum, kan kita sepakati bersama lah ya, atau bukan sepakati bersama, maksudnya banyak sekali ilmuwan, banyak sekali ahli-ahli yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang paling mahal, paling ribet, paling ngejelimet, paling gak enak, dan itu hanya akan ideal diterapkan di negara-negara yang sudah mapan. Negara-negara yang masih mencari identitas itu gak enak kalau harus berdemokrasi. Kalau negara-negara itu harus menjadi demokrasi, maka demokrasinya biasanya akan dikhianati. Nah, jadi pengkhianatan atas demokrasi itu lebih buruk daripada negara tidak demokrasi. Kan gitu. Jadi misalkan misal di zaman Pak Harto, HAM itu benar-benar diinjak-injak. Apa itu? Sepertinya seperti apa tuh kacang. HAM itu bukannya daging gitu ya? Ya, anggaplah misalkan HAM itu diinjak-injak. Tetapi
bukan berarti sepenuhnya itu salah. Iya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan itu, dan bahkan yang saya lihat kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini justru cenderung ke sana. Misal ketika ada orang yang kebut-kebutan di jalan, ditembak sama polisi, jeder. Iya. Diupload di YouTube. Iya. Seluruh komentator bravo Polri, ini aja yang kayak gitu, bener kan? Iya, Artinya masyarakat itu sebenarnya sangat merindukan. Iya, masih order minded gitu. Masyarakat. Sekali lagi bukan berarti itu yang benar, bukan berarti itu benar seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa masyarakat kita rindu sama orang-orang yang seperti itu. Iya, kabarnya pancet ada zamanku toh. Apal betul itu. Tapi memang menarik sih masalah HAM ini ya. Pak Guru, saya pernah satu kota kecil namanya Newcastle di utara Sydney, sekitar 3 jam dari Sydney. Di sana saya ke museum, dan di museum ada pameran tentang gempa Newcastle 1991. Yang meninggal berapa Pak Guru? Berapa? 17. Oh, jadi 17 orang meninggal 30 tahun yang lalu itu masuk pameran museum. Sedangkan kemudian saya mikir dalam hati, kita pemilu itu membunuh 500 orang. Iya. Ini kalau saya tidak salah sistem pemilu paling mematikan di dunia. Iya. 500 orang mati diganti 25 juta ke keluarganya, kemudian ya sudah hidup jalan terus gitu. Harga nyawanya murah juga gitu. Iya. Ya. Dan demokrasi itu gini nih. Gak ada satupun sistem di dunia ini yang ideal kan. Iya. Termasuk juga demokrasi. Kalau misal kita ambil Hitler cuman setengahnya aja, mungkin enak ya. Iya, enak tuh maksudnya gini. Banyak bagusnya. Dia dari negara termiskin di Eropa dan paling bobrok dengan utang paling banyak dan menjadi korban perang paling signifikan. Hanya dalam masa pemerintahan yang sekitar puluhan tahun, 10 atau berapa tahun gitu. Nggak lama. Dari 33 sampai 39 bahkan nggak sampai 10 tahun. Itu dia menjadi negara dengan ekonomi terkuat se-Eropa. Karena jahat. Semua yang nentang dia hilang. Dia punya pasukan sendiri. Nah, jahat, dan sekali lagi saya nggak mendukung itu, cuman maksudnya ternyata kekerasan ataupun hal-hal yang represif seperti itu dibutuhkan untuk satu negara yang kecepit dan tiba-tiba jadi naik seperti itu kan. Ya, saya sempat belajar sejarah itu memang Nazi Jerman itu negara pertama yang mengeluarkan perlindungan terhadap binatang. Iya. Dan negara pertama yang mengeluarkan undang-undang anti tobacco. Iya. Itu Hitler, itu karakter Hitler. Iya, dia benci sekali sama rokok. Dia benci sama rokok, dia pecinta binatang, pecinta anak-anak, takut sama darah. Dia ngebunuh banyak orang tapi nggak mau di depan matanya. Iya. Makanya waktu dia jadi tentara kan dia kurir. Iya. Kurir, kurus, kumisnya baplang, jelek. Kita ngehina diktator nggak apa-apa kan? Kan udah mati. Ini kita puji juga. Semua ada. Ya kalau kita memang belajar, sahabat, makin banyak kita tahu ya. Dan sebagai saya seorang penikmat kisah-kisah sejarah, makin kita objektif. Dan kita makin bisa menghina dan memuji orang yang sama. Iya. Di saat yang bersamaan. Nah, saya pengen gitu tuh. Iya. Tapi bahkan waktu udah 2 tahun saya nge-YouTube pun orang-orang nggak terbiasa dengan itu. Jadi orang misalkan begini, saya di satu video saya muji orang ini, di sisi lain saya ngejelek-jelekin dia. Orang-orang pada protes, kok nggak konsisten sih, kenapa ngambil pendapat dia padahal ini dipuji. Bukan gitu. Please lah. Jadi tapi itu dari mana ya? Maksudnya kalau kita, sekarang kita mulai beranalisa, dari mana orang Indonesia itu atau penonton Pak Guru kalau mau lebih objektif, itu kenapa kok bisa pola pikir dikotomi berpikirnya hitam putih begitu? Karena pengikut. Follower itu hanya bisa seperti itu. Follower itu hanya bisa mengikuti apa yang dia ikuti saja. Saya pernah bikin teori loh. Oh, ini teori saya original. Anggap Pak Guru dosennya, karena saya nggak pernah kuliah. Sama saya juga. Oh ya, nggak lulus? Bapak? Loh? Enggak. Saya ngambil sastra Inggris 6 bulan kemudian keluar gitu. Oh. Saya pernah bikin teori gini. Pendidikan itu sejarahnya awalnya itu diciptakan sebagai barrier of entry. Makanya di sebagian besar kebudayaan, jika tidak semua, yang belajar, yang bisa baca tulis itu hanyalah gerombolan bangsawan ke atas. Karena dianggap sebuah barrier of entry.
Sehingga kalaupun terjadi revolusi, rakyat pun kalau berkuasa akan bingung karena mereka tidak memiliki seni berkuasa. Iya. Itu pola pikir saya. Kemudian itu bertahan selama ribuan tahun sampai akhirnya revolusi industri itu tidak bisa dipakai lagi. Mengeluarkan yang namanya pendidikan SOP, pendidikan Standard Operational Procedure, di mana waktu itu kan ilmu engineering naik sehingga pendidikan yang ada sampai sekarang itu adalah pendidikan terstandarisasi untuk mengoperasikan sebuah mesin atau sebuah sistem. Dan menurut pendapat saya inilah pola pendidikan yang masih aktif di Asia. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kepentingan elit di Amerika itu melihat kalau indeks ekonomi yang paling penting itu bukan produksi ataupun ekspor, tetapi konsumsi. Makanya sekarang mereka itu diajarkan berpikir independen dan dirimu itu spesial, maka kamu perlu Rolex. Jadi berbelanjalah yang banyak menggunakan kartu kredit dari Mastercard. Itu teori saya pribadi gitu tentang kepentingan. Kenapa pendidikan itu seperti ini tuh karena kepentingan penguasa. Kalau itu teori sendiri, itu luar biasa. Oh iya, itu saya nggak baca mana. Karena itu sebenarnya teori yang sudah dikemukakan oleh orang. Wah, tapi orang bukan nggak justru, tapi orang yang dimaksud itu salah satu filosof terkemuka. Jadi kalau bisa mewujudkan ide itu sendiri, nah berarti ini udah levelnya filosof. Wow. Karena yang pernah ngomong itu sebelumnya itu adalah filosof besar. Siapa? Iya, orang-orang semacam Gramsci, orang-orang semacam Paulo Freire itu adalah nggak pernah dengar. Saya juga nggak pernah dengar itu siapa itu. Nggak pernah, barusan kan saya ngomong. Ya jadi mereka itu berpikir memang bahwa pendidikan yang sebaiknya itu adalah pendidikan yang pembebasan, karena pendidikan yang sesungguhnya itu adalah cara pemerintah untuk bisa menciptakan satu pola yang disesuaikan dengan apa yang dia mau, dan memang harus seperti itu sehingga nanti ada stratifikasinya. Jadi kalau ada orang yang naik nggak bisa, ya memang benar, tapi itu dilandaskan pada, nah ini juga tadi ngomong ya soal revolusi industri dan sebagainya, tidak di seluruh dunia seperti itu, tetapi di Asia seperti itu. Di India itu seperti itu. Jadi persis seperti apa yang dikatakan sama ini siapa sih namanya? Iya ini saya ingat. Chandra. Oh iya Chandra, saya lupa ya Chandra. Nggak apa-apa. Nah, persis. Jadi di India kuno itu bahkan untuk bisa menulis pun hanya golongan tertentu. Kalau golongan lain ketahuan nulis itu tangannya hilang. Kalau bisa baca itu matanya hilang. Nah, seperti itu. Di Cina pendidikan itu di zaman dulu itu hanya untuk orang yang benar-benar sudah disumpah setia akan mengabdi pada kaisar. Jadi memang benar di itu seperti itu. Tetapi ada juga gagasan pendidikan yang lain yang di Yunani, misalkan di Mesir kuno. Di Yunani dan di Mesir kuno itu pendidikan itu untuk ngabuburit kayak sekarang gini. Untuk ngerumpi doang. Untuk ngerumpi, untuk ngerjain hal yang nggak jelas. Jadi pendidikan itu lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah yuk sekolah. Nah sekolah itu artinya nggak ngapa-ngapain. Sekolah itu artinya ngisi waktu luang. Konsep yang menarik. Bukan konsep yang menarik. Kata sekolah itu bahasa Latinnya itu waktu luang. Baru tahu. Iya. Jadi lu nganggur. Ya udah kita belajar. Nah kayak gitu. Nah tapi di Yunani pula lah yang memunculkan gagasan pendidikan yang mengkhianati ide itu. Jadi ada Socrates, filosof besar, ngobrol sama anak-anak tentara. Lu ngapain? Nganggur pak. Oh ngobrol yuk, ngobrol sana kesini. Inilah sekolah. Si anak-anak tentara itu jadi pinter-pinter. Emak-emak, nah datang nih golongan emak-emak. Wah pinter-pinter nih ini. Nah ini ke anaknya, ayo ikut sekolah sama si itu, ayo ikut sekolah. Akhirnya sekolahnya jadi banyak. Nah karena jadi banyak, Socrates kesel. Kalau semuanya ikut sekolah filsafat, kalau semuanya ikut sama saya, ntar yang jadi tentara siapa? Kan gitu. Nah tapi emak-emak gak peduli. Pokoknya anak-anak saya pengen sepinter bapak itu, pengen jadi ada Platonya, pengen jadi ada Arisnya. Akhirnya diciptakanlah sekolah. Jadi sekolah itu telah mengkhianati ide dasar dari sekolah sesungguhnya. Dalam ini. Caranya begitu. Iya. Jadi kalau mau sekolah yang sesungguhnya, kamu pengen belajar apa sekarang? Pengen belajar matematika, yuk temuin tuh situ tuh. Atau kamu mau belajar apa? Saya pengen ahli jadi properti. Ngobrol aja tuh, langsung praktek di lapangan. Kamu jadi kuli, jadi apa? Ngikut di situ. Nah udah kayak gitu. Nah itu sekolah
paling awal tuh gitu. Gitu. Iya, sistem juga gitu. Tapi Pak Guru ini kan cukup, kalau melihat channel YouTube-nya itu kan seakan-akan ngerti banyak hal. Enggak bohong itu. Nah, sekarang kita mulai mengulik nih bidang-bidang di luar pendidikan spesialisasi. Kita mulai dari pertanyaan ini, meskipun di bidang ini saya agak lemah ya, tapi saya ingin bertanya, yaitu pertanyaan filsafat. Wow. Pertanyaan filsafat saya adalah, apa itu babi? Jadi begini, konteksnya begini. Sekarang ahli-ahli sains internasional sudah bisa menciptakan daging ayam dari laboratorium. Itu. Suatu ketika mereka akan menciptakan daging babi dari laboratorium. Apakah daging babi yang diciptakan di laboratorium itu halal atau haram? Oke. Tadi pertanyaannya apa itu babi, terus jadi apa itu daging babi? Ya, gitu kan. What is pork bahasa? Karena bahasa Indonesia ini kan agak terlalu simplistik ya. Kalau bahasa Inggrisnya pertanyaan saya, how do you define pork? Daging babi gitu. Gini. Nah, apa itu babi? Pertanyaan filsuf. Biasanya sebelum kita berfilsafat itu kita berlogika, dan sebelum berlogika itu biasanya kita ciptakan definisi. Nah itu pertanyaannya, definisinya. Definisi babi itu apa? Nah definisi itu macam-macam. Ada definisi yang disesuaikan dengan tujuannya. Misalkan sekolah adalah tempat untuk mendapatkan ijazah. Nah itu definitif. Tetapi itu disesuaikan dengan tujuannya. Atau sekolah adalah tempat di mana banyak siswa berkumpul dalam satu kelas, berhadapan dengan guru dan sebagainya. Nah itu juga definitif. Tetapi definisi dilihat dari kondisinya dan sebagainya. Nah kalau misalkan tadi apa yang dimaksud dengan babi? Babilon ini ada murid saya marah-marah itu. Kenapa? Karena ketemu sama guru sejarah ngajarin pelajaran sejarah Babilonia. Dia namanya Nia. Jadi setiap ngomong jadi kerajaan Babilonia gitu, jadi ngarahnya ke sana. Iya, ya itu mah jok bapak-bapak lah ya. Nah, saya ketawa berarti saya udah makin tua. Mungkin kalau kita ketemu 10 tahun lalu saya ngeliat orang jayus banget. Tapi sekarang saya udah ketawa ngakak-ngakak, emang saya udah tua juga. Iya, nah jadi kalau misal berarti apakah babi itu halal atau tidak, itu adalah pertanyaan yang religius. Jadi susah untuk dijawab secara falsafi karena yang bilang haram itu hanya orang Yahudi dan orang Islam. Dan ketika orang Islam sama orang Yahudi ditanya kenapa haram, kami tidak memiliki jawaban yang argumentatif. Tidak ada, pokoknya haram saja. Tuhan kami mengatakan itu haram, ya sudah selesai. Ya memang ada upaya-upaya untuk memberikan penjelasan, misalkan karena ada cacing pitanya, ada zat-zat tertentu yang membuat otak menjadi sengklek gitu. Atau ya kita sepakat lah bahwa itu nggak sehat-sehat amat gitu. Nah ya itu banyak dijadikan alasan gitu. Tetapi sesungguhnya alasan yang paling utama itu adalah bahwa dia tidak punya alasan apapun. Jadi kalau nanti misal dibuat oleh manusia itu daging babi bakal boleh. Pak Guru bakal makan. Saya bakal makan, walaupun saya lebih sadis daripada makan babi. Makan daging orang saya pernah. Minum darah orang. Waktu saya luka. Enggak ya gitu loh. Saya vegetarian juga. Saya pikir saya punya teman saudara saya vegetarian, dia bilang juga, saya sudah nggak sabar makan daging ayam asli. Karena kan tidak membunuh orang diciptakan di lab gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal filsafat, disitulah sebenarnya akar dari definisi baik dan buruk, definisi jahat dan baik itu di situ. Jadi dari mana awal mula datang kejahatan? Dari kehidupan. Karena kehidupan itu ya secara alamiah manusia ya. Jadi bukan ada rekayasa genetik. Secara alamiah kita bisa bertahan hidup itu setelah kita membunuh. Dan kita tidak mungkin bisa bertahan hidup bahkan dalam waktu 1 hari pun kecuali kita membunuh. Zat yang kita makan dan sebelumnya nggak pernah hidup itu cuma garam. Selainnya pernah hidup dan semuanya dimatikan gitu. Dan ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, ya kecuali mungkin tanaman gitu ya. Nah, jadi kalau kata kita menyembelih hewan itu baik karena itu memberikan kepada kita makan, buat si hewannya itu buruk. Jadi kebenaran dan kejahatan itu sejak awal sudah sangat subjektif. Menjadi baik untuk satu orang dan menjadi jahat untuk orang yang lain, dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan
dari mana awal mula kejahatan dan dari mana awal mula kebaikan, ya kehidupan itu sendirilah yang memungkinkan, yang meniscayakan kita untuk melakukan kedua hal itu sekaligus. Oke, filsafat kita lewat, sekarang kita masuk ke ekonomi. Topik selanjutnya nih. Menurut Pak Guru, kenapa sebuah negara itu kaya dan kenapa sebuah negara itu miskin? Karena kalau lihat di YouTube nih ada banyak teorinya tuh lucu-lucu. Ada yang bicara oh ini karena sejarah, ada yang bicara karena iklim, ada yang bicara karena ras, ada yang bicara karena agama gitu. Jadi banyak nih kenapa ya kita udah bicara ya sekitar 70 tahun sejak New World Order Bretton Woods Agreement dibuat. Dulu kan tahun 70 kita lebih kaya dari Cina, kita sama dengan Korea. Kenapa ada yang naik, kenapa ada yang turun, ada yang stagnan. Sudah berjalan 70 tahun. Kalau menurut Pak Guru kenapa nih ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin? Gak ada satu jawaban yang akurat. Jadi jawabannya nggak bisa single kan? Jawabannya nggak bisa satu. Ada terlalu banyak hal untuk bisa menyebut bahwa satu menjadi kaya dan satu menjadi miskin dan sebagainya. Tapi saya sekarang tertarik sama siapa tuh orang keturunan India tuh yang di Singapura itu. Nggak tahu saya. Saya senang kuliahnya di YouTube itu saya baca, tapi orangnya saya lupa terus namanya soalnya.